Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan analisa butir soal ya menggunakan aplikasi Itemman. Sekaligus ini untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah Evaluasi Pendidikan Kejuruan Bapak Tony Setiawan, Universitas IFET Semarang. Baik, untuk sebelum melakukan analisa butir soal menggunakan aplikasi Itemman, yang perlu kita siapkan adalah bank datanya ya. Di sini saya buka bank datanya. Nah, di sini sudah saya siapkan bank data dengan format TXT ya. Format TXT saya nama dengan KR1. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu, untuk membuat file TXT itu sangat mudah sekali, tinggal klik kanan. Kemudian di sini ada new, kemudian ini ada teks dokumen. Nah, ini kalau misalkan di save otomatis dibuat ya, nanti otomatis formatnya TXT. Nah, kita coba buka untuk yang sudah saya siapkan dengan nama file KR1 ya. Dalamnya seperti ini. Di sini defaultnya dibuka oleh aplikasi Notepad ya. Bagi teman-teman yang suka main coding mesti tahu aplikasi ini sering digunakan ya. Yang paling atas ini ada tulisan 040. 040 ini menerangkan jumlah soal ya, jumlah 40. Ini berarti jumlahnya soalnya ada 40. Kemudian sini ada huruf O. Ya, ini spasi dulu ya, spasi O. O itu omit atau nilai kosong ya. Ya, nilai kosongnya. N itu not respond, tapi ya tidak perlu digunakan. Ini yang jelas ini 040 itu jumlah soal. Ini soalnya ada 40, saya ini 40. Kemudian sini 03 ini karakter dari responden ya. Di sini saya respondennya saya gunakan 01, 02 dan seterusnya sampai 20. Jadi di sini saya buat 20 responden. 03 ini menghitung jumlah responden ya. Jadi responden di sini dianggap 3 digit ya. 1 dan 2 3. Nah, ini ya. 1 2 3. Nah, ini 3 digit ini dianggap sebagai responden. Di sini 03. Dan misalkan di sini 004, nah 001 gini. Berarti ini ada 4 digit ya. 1 2 3 4. Maka di sini tulisnya 04. Gitu. Tapi karena saya menggunakan hanya 20 saja ya, 20 responden, jadi praktis saya gunakan 01 saja. Nah, seperti itu. Jadi 01 spasi ini berarti 3. Nah, berarti jawaban dari responden 1 itu mulai ini ya. Oke, lanjut. Bawahnya 03 ini ada D A B C A A ya. Ini itu apa? Ini adalah kunci jawaban. Jadi bank data ini adalah rekapan dari sebuah ujian atau evaluasi dari besar titik atau sebagainya. Nah, di sini saya buat contoh ada 20 respondennya atau peserta didik 20 dengan 40 soal. Di sini ada 40. Nah, paling atas ini kunci jawabannya dari nomor 1 itu D, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 C dan seterusnya. Sejumlah 40. Ini jumlahnya 40. Kalau saya dihitung sendiri. Kemudian di bawahnya ada tulisan angka 4. 4 itu opsi jawaban. Jadi di sini saya akan menggunakan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini berarti ada A, B, C, D. Berarti kan 4. Nah, di sini kan hanya A, B, C, D opsinya. Jadi di sini dituliskan 4. Kalau misalkan opsinya ada 5, misalkan A, B, C, D, E, maka di sini tulisannya 5. Nah, sini hanya A sampai D saja, jadi tulisannya 4. Kemudian bawahnya lagi ada huruf Y, yaitu artinya yes ya. Bisa ditulis Y atau N, yes or not. Nah, ini untuk menerangkan analisa butir soalnya. Misalkan nomor ini kan urut atasnya ya, 1 2 nomor 1 2 3 dan seterusnya. Misalkan di nomor 3 di sini mau tidak dilewati saja, tidak dianalisa, maka di sini tulis N. Maka nanti otomatis hasilnya tidak dianalisis untuk nomor 3 seperti ini. Ini misalkan ganti N gini ya. Nanti otomatis untuk nomor tersebut tidak dianalisa. Dan selanjutnya di sini bahwa ada 01. Nah, di sini saya sudah katakan ini
karakter dari responden ya, bisa 01, 001, 011 dan sebagainya. Ini ya. Kemudian di sampingnya nama responden, karakter responden ini jawaban dari tiap-tiap responden. Misalkan peserta nomor 01, jawaban pertama C, jawaban nomor 2 B, nomor 3 D, dan seterusnya. Dan ini juga jawaban responden nomor 2, ini jawaban responden nomor 3 ya, dan seterusnya. Oke, saya save dulu. Untuk ini jelas ya, formatnya seperti ini dengan bentuk file txt ya. Oke, selanjutnya untuk aplikasi Iteman ini saya sudah siapkan, sudah ada ya aplikasinya. Bisa download di internet, kebetulan ini saya dikasih oleh dosennya. Nah, ketika dibuka itu ada tulisan seperti ini, file is not compatible dengan versi Windows ini. Padahal ini saya menggunakan Windows 7 32 bit, tapi tetap gak bisa. Katanya kalau 32 bit harusnya bisa. Ini kan saya laptop lama, harusnya bisa, tapi ternyata nggak bisa. Karena nggak bisa, maka saya menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Saya refresh dulu biar nggak lemot banget. Sudah laptop berumur. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga yang namanya DOSBox ya, DOS besar B besar OX. Ini bisa di-download di Google gratis. Aplikasi DOSBox ini. Untuk cara penggunaannya sekaligus saya praktekkan. Saya buka, double klik. Di aplikasi Iteman itu nggak bisa dibuka secara langsung ya, tidak kompatibel pada PC ini. Nanti DOSBox tampilan seperti ini. Oke. Yang kita lakukan pertama adalah masuk ke dalam filenya si Iteman tadi. Jadi kita cek lagi di sini, tadi saya menempatkan file aplikasi Iteman ini di local D ya, local D, kemudian file Iteman dalamnya ini. Oke, kita buka di sini. Ketika mount spasi D ya, karena tadi lokasinya di local D, spasi D lagi titik 2 garis miring enter. Oke, kita tulisan lagi D titik 2 enter. Nah, di sini udah masuk ya D. Selanjutnya kita masuk mau lihat dalamnya D itu ada apa aja, kita tekan dir enter. Nah, di sini ada file yang ada di local D. Selanjutnya kita masuk ke file yang namanya filenya Iteman ya, foldernya Iteman, foldernya Iteman ya, folder Iteman. Maka kita masuk ke folder Iteman. Nanti masuk folder ya, cd Iteman, kita enter. Oke, sudah masuk ya Iteman. Lanjutnya kita cek dalamnya ada apa aja, dir. Nah, di sini ada 3, iteman.exe, kr1.txt, ini bank datanya ya. Kemudian dia tabel 1 ya. Di sini saya ada Excelnya 1, jadi benar ya 3 ya, 1 2 3. Oke, kita masuk ke aplikasinya ya, berarti iteman.exe, ini format aplikasi ya, exe ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian masuk ke dalam tampilan dari aplikasi Iteman ya. Aplikasi Iteman tampilannya seperti ini. Cuma ini kan pihak ketiga, ada tulisan DOSBox di sini. Oke, untuk menggunakan aplikasi Iteman ini yang perlu kita lakukan adalah pertama input file. Nah, filenya di sini saya menggunakan nama kr1 dengan format txt ya. Kita tuliskan di sini kr1.txt seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di aplikasi pihak ketiga ini kadang kalau di enter itu nggak langsung muncul di bawahnya kelanjutannya seperti apa, maka kita perlu lakukan ctrl dan enter. Nah, seperti ini output file. Hasil dari analisa ini mau dikasih nama apa? Kita coba kasih nama hasil dengan format yang sama ya, lengkap dengan format itu txt. Kita buat seperti ini, kemudian enter. Nah, seperti tadi nggak bisa ctrl enter. Ini kalau misalkan pakai DOSBox pun kalau di enter langsung keluar itu nggak perlu ctrl enter ya. Kemudian ini apakah dibuat file score tersendiri, saya buat ya aja. Kemudian nama score, tulis score aja, score.txt.
Ini namanya bebas ya, hasil ini bebas, ini skor bebas. Kalau KR1 ini sesuai dengan nama filenya ya, bank datanya. Enter, bisa cetak enter. Nah, udah, item analysis is completed, berarti sudah komplit. Di sini udah keluar hasilnya di folder ya, ada hasil, ada skor ya, ada hasil, ada skor, berarti kan namanya 2 itu. Jika udah, ini bisa di close. Nah, untuk menggunakan analysis item sudah selesai. Sekarang kita cek hasilnya. Di sini yang pertama kita cek dulu skornya. Nah, skor di sini ini responden nomor 1 sampai 20 dengan sini jumlah betulnya ya. Betulnya sekian. Dari 40 soal. Nah, ini berarti dari 40 soal betulnya sekian. Selanjutnya kita buka cek hasil. Nah, di sini ini hasil tampilannya seperti ini. Hasil analisis ya, item test analysis program dari file kr1.txt. Baik, yang pertama di sini saya ada tulisan 1, sedikit saya jelaskan ya. 1, 2, 3 ini urutan dari data ini. Kemudian di sini ada scale item 01, 02, 03 ini tuh data yang dianalisa. Misalkan tadi di mana tadi, di sini di bank datanya ya. Di sini misalkan tadi ada yang di N, di no bukan di Y, otomatis nanti di sininya terlewati ya. Misalkan di nomor 2 kita no, tidak dianalisa, berarti nomor 3 ini masuk ke nomor 2, tapi nomor urutan depan masih tetap. Oke, untuk yang poinnya di sini akan kita gunakan adalah prop correct sama point biser. Prop correct ini tingkat kesukaran, kemudian di sini daya beda ya. Ini tingkat kesukaran, daya beda yang paling kita gunakan itu ini ya. Nah, untuk di sini itu alternatif statistik, berarti menerangkan tiap ABCD-nya. Kalau di sini itu inti dari tiap poin soalnya ya. Ini dari butir soalnya itu ini untuk menjelaskan dari prop endorsing biser, point biser dari ABCD. Nah, di sini ada bintang ya. Bintang itu berarti kunci jawaban ya. Misalkan nomor 1 ini bintangnya di D, nomor 2 di A. Kita coba cek di jawabannya udah betul apa belum ya. Nomor 1 di ini ya, nomor 1 di D, nomor 1 D, nomor 2 A jawabannya, berarti benar ya. Nomor 1 D, nomor 2 A jawaban. Kemudian di sini ada tulisan cek the KD spesifik. Ini maksudnya ada tanda tanya di C ya. Ini di sini itu buat evaluasi ada apa dengan dengan jawaban C, kenapa banyak atau ada indikasi ke huruf C gitu ya, ke jawaban C. Nah, ini ada lagi, ini enggak ada, berarti aman insya Allah. Nanti lihat datanya di rekapannya ya. Ini ada nomor 1 sampai 40. Nah, ini 40, kemudian di sini ada skala statistiknya. Oke, setelah membaca hasil ini dikit, kemudian kita masuk ke dalam tabel ya. Di sini tugas perkuliahan saya itu membuat tabel juga, namun ini sudah saya siapkan untuk tabelnya biar tidak memakan banyak waktu. Tabelnya saya buat seperti ini: hasil uji validitas dan reliabilitas soal KR1. Ini tadi format filenya saya buat dengan nama KR1 ya. Jadi sini saya tulis KR1. Oke, ini saya sudah siapkan, kemudian kita masukkan aja. Nah, di sini ada nomor butir soal, validitas, reliabilitas. Di sini ada keterangan atau petunjuknya. Kemudian di sini ada jumlah butir soal valid, tidak valid, kemudian terakhir apa. Kita coba kerjakan dari yang pertama. Di sini saya tulis 1, 2 ya, ini nomor. Kemudian di sini nomor butir soal. Nomor butir soal tadi saya gunakan 01 ya. Jadi kita ketik 1 01 02. Oke, kita tarik ke bawah.
sampai 20. Ini sudah saya siapkan sampai 20. Nah, di sini ada hasil, ada keterangan. Hasil keterangan di sini validitas. Kita ambil dari data tingkat kesukaran di sini. Nah, di sini. Kemudian untuk yang praktis kita bikin multi window ya. Seperti ini saya kecilkan aja, hanya untuk bukti bahwa buatan saya sendiri. Di sini ada nomor 1 itu untuk tingkat kesukarannya ada 0,3. Kita tulis di sini 0,3. Selanjutnya nomor 2 ini ya 0,6 dan selanjutnya. Nah, ini sampai 6 dulu, kemudian kita cek poin Beezer di sini atau daya beda ya. Daya bedanya saya tulis di sini 0,125. Sorry, bukan di sini. Dan selanjutnya ini 0,187. Lanjut minus ya 0,229, 0,528, 0,586, 0,336. Nah, oke, seperti ini. Itu nomor 7 ya. Ini sampai nomor 6, kita tarik nomor 7. Nomor 7 ini ya. Nomor 7 kita mulai dari 0,15. Ini nomor 10 000 ya. Kita tulis 0, kemudian nomor 11 0,95. Ini sampai 11 dulu. Kemudian di sininya nomor 7 ini 0, minus ya, minus 0,432. Selanjutnya 0,229, 0,443 minus 9 ya. Selanjutnya 0,655. Oke, lanjut nomor 12. Ini tarik bawah dulu. Nomor 12. Oke. Dari nomor 12 0,9, 0,9, 0,55, 0,95, 0,45, 0,05, 0,9. Untuk daya bedanya 0,571. Selanjutnya 0,563, 0,655. Selanjutnya minus minus 0,103, minus 0,341, 0,571. Nah, kemudian di sini nomor 18, 19, 20.
sampai 40 ya. Sampai 40 soal ya. Nah, sorry, ini tuh jumlah soalnya, soal ya, analisis per butir soal. Jadi ini saya formatnya tambahkan. Ini tadi sampai nomor 18 ini ya. Saya lanjutkan dulu. 0,95. Kemudian 0,9, nomor 20 nya 0, sampingnya itu nomor 18 0,655, 0,190 minus 9, oke. Kita tambahkan terlebih dahulu. Ini jumlah soal ada 40 ya, harusnya ini 40 kolom, saya buatnya cuma 20 kolom ya. Praktis biar mudah, saya gini aja, jumlah 20 ya. Kita copy, klik kanannya error, copy ya. Setelah copy masuk ke ini ya, kemudian klik kanan, kemudian insert copy cell. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tarik aja nomornya sampai 20 ya. Sampai nomor 40. Ya, seperti ini. Kemudian tadi nomor 21-nya ini belum ya. Dari 21 tadi belum, ini copy paste dari atasnya. Kita delete di sini. Oke, lanjut kita ngisi nomor 21 sampai 40 biar mempercepat. Nanti ini videonya saya percepat saja. Masukkan yang ini.
Ya, ini sudah selesai ya, sampai poin nomor 40. Ini kita perbesar untuk hasilnya. Nah, oke, di sini sudah saya buatkan tabel ya. Ini mengikuti dari skalanya dari yang diajarkan dari dosen saya. Ini ada yang sampai 4, ada yang sampai 3. Nah, sini saya gunakan sampai 3, 4 ya. Jadi 0 sampai 0,39 itu sulit, 4 ya, 0,4 sampai 0,69 itu ideal, kemudian 0,7 sampai 1 itu mudah. Ini buat di keterangan di sini. Untuk rumusnya saya buat sederhana saja dengan logika if. Kita semua biar bagus. If kemudian ini ada di sini ya, jika ini C6 itu lebih kecil dari 4 ya. Ini kan berarti 39 itu berarti mulai dari 4 ya, di bawahnya 0,4 ya. Jadi sini saya lebih gunakan tanda lebih kecil dari 0,4. Berarti yang jelas di bawahnya 0,4 ya. Itu sulit. Untuk tingkat kesukaran atau validitas ya. Ya, sulit. Kemudian saya tambahkan lagi jika ini tadi C6 ya, kurang buka dulu, C6 lebih kecil dari 0,7, lebih kecil berarti nanti ini dari 0,7, maka ideal. Nah, selain itu otomatis di atasnya ini ya, di atasnya 0, dari 0,7 ke atas ya, intinya itu mudah. Selain itu mudah, kita kurung 2 kali, antar ya, keluar ini sulit. 0,3 masuknya sulit ya. Kita coba cek, tarik ke bawah atau copy paste ya, sorot ke bawah sampai ke nomor 40. Nah, di sini sulit, ideal, mudah ya, mudah ini 8, mudah ini 8, mudah 9, 7. Oke, seperti ini praktis. Lanjutnya untuk yang reliabilitas atau daya beda. Nah, daya beda saya gunakan ini sesuai instruksi dari dosen juga. Itu berarti ini salah tulisannya, bukan seperti ini. Berarti 0,3 tetap ya. Enggak, ini harusnya 3. Jadi 0 ini kan di bawah 0,3 ya, berarti tidak valid itu 0 dari bawahnya ya, dari 2 0,2999 ke bawah itu maksudnya tidak valid ya. Berarti kalau 0,30 itu maksudnya valid ya. Berarti di sini ya kan tulisannya seperti ini ya, berarti tulisannya bukan 3, soalnya 0,30 itu maksudnya valid. Jadi di sini saya gunakan
di sininya ya, berarti di atas atau sama dengan ini bisa di atas atau sama dengan ya 0,3. Saya sini tulis 0, geser 299. Nah, di atasnya ini tuh valid. Oke, selanjutnya kita masukkan ke sini, kita buat rumusnya ya. Gratis gunakan rumus yang sama. Ini sebenarnya rumus zaman waktu SMP kelas 2. Untuk logika if, kemudian ini ya, hasil ini jika lebih gimana, jika kurang dari 0,3 maka tidak valid. Nah, selain itu valid. Sorry, ini belum dikasih petik ya. Untuk teks itu harus dikasih petik. Selain itu valid. Ini kan cuma 2 kemungkinan aja. Kurang tutup, enter. Nah, sini sudah tidak valid. Kita coba tarik ke bawah sampai terakhir sini. Ini tidak valid ya. Minus ya jelas tidak valid kan. Cek yang valid itu harusnya mulai 0,3 itu valid. Coba cek 0,3. Ini minus ya. Ini valid 0,3. Ini minus. Ini ya valid. Oke, betul. Di rumusnya benar. Di sini ada kolom ya, tabel. Saya tulis di sini jumlah butir soal valid, jumlah total revisi, jumlah tidak valid. Untuk yang valid ya kita gunakan rumus sama dengan ya menggunakan kontif ya, atau mencari data di kolom ini. Kita sorot ya. Mencari kolom ini, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah tulisan valid. Kurung tutup, enter. Nah, di sini yang valid ada 14. Kalau nggak percaya dihitung aja. Selanjutnya sini ada butir revisi ya. Revisi di sini saya tidak diisi karena ini adalah penganalisan butir sil pertama ya, atau tidak ada tahap 2 dan seterusnya. Saya tulis 0, kemudian yang tidak valid. Rumusnya sama atau sama rumusnya. Countif kurung buka, kita mau nyari di kolom ini kan, tarik sampai ke 40, kemudian yang kita cari adalah tidak valid, enter. Nah, sini yang tidak valid ada 26. Yang untuk valid tidak valid atau validitas dan reliabilitas sudah selesai. Nah, di sini ada tambahan untuk alpanya itu bisa dilihat di hasil dari iteman ini ya, hasil dari iteman yang scale statistik paling bawah. Di sini ada tulisan alpanya itu 0,138. Sini tulis 0,138. Ini untuk yang ya tadi alpanya ya, alpa ini. Nah, untuk keterangannya di sini antara reliable atau tidak, kita cek pada sini ya, dasarnya ya, itu semuanya mengatakan bahwa yang lebih dari 0,7 ya, entah itu dari Van Kelvelen, Hume dan sebagainya. Ini ada lagi di sini dari yang ini ya, kemudian sini ada teori lagi dari menurut Nunali ya 0,7 ya, semua di atas 0,7. Nah, di sini tadi hanya 0,1, berarti bukan 0,7. Ini jelas di bawahnya jauh, jadi tidak reliable ya, tidak reliable.
Ini kalau misalkan untuk isian berubah-ubah ini bisa menggunakan rumus, tapi cuma satu saja saya ketik langsung ya. Kalau mau rumus seperti ketika di bawah ini, seperti tadi ini ya, ketika di bawah 0,7 ya, itu tidak valid, tidak reliable, dan di atasnya itu reliable kan, seperti itu. Tapi ini cuma satu, praktis tak tulis seperti ini, tidak reliable ya. Ini hasil untuk analisa atau uji validitas reliabilitas soal KR1 yang datanya, bank datanya tadi sudah saya ada di sini. Ini bank datanya saya ngarang ya, cari di internet. Ini bank datanya. Nah, oke. Selanjutnya adalah perintah dari UAS saya adalah menjadikan hasil ini tuh ke PDF. Ya, hasil ini ke PDF. Ini saya save dulu, save. Tadi kan nggak tahu tak ketik ya untuk hasil ya. Nah, di sini saya ada file-file tadi yang sudah ada. Untuk file PDF-nya saya akan konversikan dari yang pertama yang ini dulu aja, untuk yang hasil ya, hasil KR1, dari KR1 dulu. Oke, dari hasil ya, hasil dulu aja. Dari hasil ini ini kan bentuknya TXT formatnya, saya buat ke Word dulu dengan cara file save as, kemudian belum muncul. Nah, di sini ini kan hasil TXT ya, TXT nya saya buat files, kemudian formatnya ini hasil saya buat untuk Word itu yang mudah dari itu doc ya formatnya. Ini untuk hasilnya nanti akan berubah seperti itu, hasil doc. Oke, save. Nah, ini kan berubah ya, ini kita close dulu. Untuk hasil udah selesai, kita buka coba untuk Microsoft Word nya dari yang hasil itu dari TXT berubah format ke Word. Tunggu beberapa saat ya, ini karena saya ini menggunakan Windows 7 tapi untuk Microsoftnya saya gunakan 2010. Nah, di sini hasilnya ya, ada ya, item dan test analysis. Hasilnya formatnya udah sesuai, kanan kirinya ya, nih tidak sama kanan kirinya. Nah, di sini let 1 ya, atau space 1 karena ada yang loncat 1, dan sedangkan dari TXT nya itu per page, jadi ini otomatis loncat. Jadi praktis kita rubah marginnya ya, naik dikit. Oke, udah naik kan, biar sama, bawahnya ditarik lagi. Oke, seperti ini. Untuk hasilnya dari analisa paling depan kosong, ini biarkan dulu. Mau tak isi yang sumbernya atau bank datanya ya, bank datanya ini saya save as juga. Untuk KR1 saya rubah ke Word ya, doc, save. Setelah tersimpan ini di close, dan kita buka yang di KR1 ini. Hasil seperti ini. Kita cek Ctrl A terus C, copy ya. Ini kita masukkan ke Word yang ini, yang tadi kita namai hasil ya. Kita namai hasil, Ctrl C. Nah, seperti ini. Di sini saya mau kasih keterangan nih. Nih formatnya ini kan berubah ke biasa atau not responding.
menggunakan Calibri aja, developnya dari Microsoft Word kan. Calibri, saya di sini tuliskan nama saya, nama mana kan tab ya. npm, kemudian kelas enam mod. Ini panjangnya. Nah, di sini akan saya tuliskan UAS evaluasi. Buat seperti ini, tengah-tengah. Ini tak bolkan saja, bolkan. Nah, untuk ininya biar terlihat jelas, saya besarkan. Segini cukup. 16. Ini namanya kayak kecilan, ini tidak besar lagi. Masuk 14 saja. Oke, seperti ini tadi bank data saya tuliskan di sini. Bank data. Nomor 816. Selanjutnya pada halaman kedua hasilnya sampai bawah. Oke, di sini kan saya tambahkan untuk skor, praktik skor kan mepet sini semua. Kita kontrol Alt kemudian kontrol A terus kontrol C ya, copy dan ctrl V, paste. Oke, seperti ini. Lihat bawahnya akan saya isi hasil dari Excel ini, hasil uji validitas. Tarik bawah sini dan kita copy masuk ke Word tadi yang ini ya, hasil saya pastekan di sini. Ini tidak muat, otomatis lebih dari satu halaman nggak masalah, justru malah mending diperbesar ya daripada diperkecil agar lebih jelas terlihat. Seperti ini. Hasilnya setelah selesai seperti ini, jadi ini kan filenya namanya hasil ya, dari yang ini konvertan dari TXT ke Word. Nah, kita ini biar enggak berubah yang hasil tadi, kita save as dulu menggunakan seperti biasa format pengumpulan data saya. Saya tulis UAS evaluasi pendidikan kejuruan, nama saya, npm, kita akan tambah tahun biasa seperti itu. Nah, di sini saya gunakan Word dokumen ya, ini
Ini yang kompatibel di semua jenis Microsoft Word ya, versi-versinya. Yang lain udah oke, dan kita save. Nah ini kan berubah namanya, udah ganti. Ini tidak ada yang berubah ya, geser udah betul. Selanjutnya untuk PDF, ini masuk ke Foxit Reader PDF, kemudian create PDF, save. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Nanti otomatis akan membuka hasil PDF nya. Kita tunggu sebentar. Sebelum itu kita cek di ini folder yang sudah ada ya, UAS APK. Nanti tadi yang hasil ini enggak diutak-utik ya, konvertan dari hasil ini murni. Sedangkan untuk yang ininya udah tak rubah jadi nama UAS APK. Oke, hasilnya di sini. Ini dalam bentuk PDF. Kita cek ya dari paling atas. Seperti ini, nama, ini bank datanya, ini hasil analisa di aplikasi Iteman versi 3. Kemudian paling bawah sini ada belumnya, ada skornya, bawahnya lagi ada hasil tabel hasil uji validitas dan reliabilitasnya ya. Seperti ini. Selesai, selanjutnya tinggal mengumpulkan ya ke tugas UASnya. Sini saya kuliah di Universitas IFET Semarang. Ini agak ngehang karena laptopnya udah tua. Jadinya berapa? Ini sambal geprek level 1 8.000. Versinya berapa tadi? 3. Sekarang udah bisa PJJ ya untuk yang Universitas IFET Semarang. Jadi saya mengambil kelas yang non PJJ sebenarnya, cuma karena ada corona wabah ini jadi dilaksanakan secara daring. Semoga saja wabah COVID-19 ini segera berlalu. Ini berapa sih? Ini udah ada web untuk learningnya ya. Kurang 3.000. 29 sih. Oke, sekalian saya input. Saya tersave untuk ID passwordnya. Evaluasi pendidikan kejuruan. Nah, di sini di membantu tugas pelengkap ya. Di sini formatnya PDF. Saya kumpulkan di sini. Saya sudah mengumpulkan, tapi ini jawaban yang akan saya ganti karena itu jawabannya tidak sesuai. Oke, mungkin sampai sini saja. Untuk ini kan tidak masuk ke kategori umum, dikumpulkan. Ini kan saya hapus. Setelah hapus, saya seret yang hasil tadi ini. Ke sini. Dan simpan perubahan. Oke, selesai, sudah saya kumpulkan. Demikian video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.